Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tahun 2022, gereja kita memasuki tahun pertumbuhan dan penuaian. Pastikan kita tetap hidup dalam rencana dan kehendak-Nya. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi saudara yang rindu didoakan dan membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan bagi generasi muda, gereja kita telah menyediakan komunitas bagi kids, teens, youth, dan profesional. Doa dan harapan kami, anak-anak saudara bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi dan jadwal ibadah gereja kita. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Nya. Saatnya saya Ripka pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau selalu memuji Tuhan. Kami mau selalu meninggikan Engkau, Bapa kami yang baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik, sangat indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tangan saudara. Ku mau memuji
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari angkat tangan saudara, serukan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, serukan, ku mau memuji. Ini pengakuan kami ya Tuhan, kami selalu memuji-muji, menyembah Engkau. Syahandalalabasyehe, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari yang percaya kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, kebesaran hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang patut disembah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Shahandalalabasyehe, haleluya, glory bagimu. Mari angkat penyembahan kita dimanapun saudara Bapak Ibu berada. Mari angkat hati menyembah. Haleluya, haleluya. Mari kita sekali lagi menyembah dan meninggikan Tuhan. Worship Jesus, worship you Lord. Mari sekali lagi angkat tangan kita menyembah, angkat wajah kita menyembah Tuhan. Sujud syukur kami naikkan hanya padamu.
Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Sekali lagi katakan layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Mari tepuk tangan bersama-sama, serukan layak, oh layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Lambaikan tanganmu, layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama dengan suara yang keras serukan amin. Tepuk tangan dan dahsyat yang meriah bagi Tuhan. Yo. Saudara percaya ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam penyembahan kita. Haleluya. Mari nyanyikan dengan sukacita. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan Allah kita bertata, oh di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata, oh di atas pujian Allah. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam
boleh sering mendengarkan suara. Ada kuasa dalam pujian, saudara-saudara. bernyanyilah segenap hati dan Katakan, jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang percaya, haleluya. Ada kuasa. Sorangan haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu menuntun kami, suaramu menuntunku lewat api. Di gelap malam Engkau dekat denganku. Oh Bapakku yang setia, Engkaulah sahabat, dan ku hidup dalam kebaikan-Mu. Angkat tanganmu, katakan, selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, selamanya, selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagi-Mu. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Oh, Kau baik, Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagi seluruh hidupku. Ku persembahkan semuanya bagi-Mu. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Angkat tangan saudara, katakan, selamanya Engkau setia.
selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia. Amin. Syahandara kasih. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi angkat tangan-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Biar kasih dari surga senantiasa memenuhi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita katakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi katakan, kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari bersama-sama katakan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi,
mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Oh di Allah bashim, aku di Allah bashim, Allah dada baku di Allah bashim, ya handala baku di Allah bashim, handala baku di Allah bashim, ya handala baku di Allah bashim, handala dada 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 dada. Ki maku di Allah bashim, handala baku di Allah bashim, handala bashim, kindala baku di Allah bashim, handala baku di Allah bashim. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta, kasih karunia Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalir, oh di Allah Bapa. Mari sekali lagi katakan, mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Biar kasih dari Allah Bapa di surga mengalir di hati kami, memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk bulan ini kami boleh bersama-sama menikmati kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Berkati firman Tuhan, berkati menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, diberkati semua umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang sedang mengikuti ibadah online ini. Shalom saudara, saya percaya kita ada di bulan yang baru oleh karena kasih anugerah Tuhan. Tema hari ini berjudul bertumbuh dalam kasih saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar
serta berdasar di dalam kasih. Perhatikan soal dikatakan supaya kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang kedua, saudara. Mari coba kita lihat. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan agar jemaat di Efesus, saudara, bisa berakar dan berdasar di dalam kasih. Bahkan ditegaskan kembali, saudara, di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang kedua yang tadi kita baca, bukan sekedar berakar, tetapi mereka harus bertumbuh. Kata hidup dalam kasih dalam terjemahan aslinya berarti sesuatu yang progresif. Hidup bertumbuh dalam kasih. Selain dikasih oleh Tuhan, selain itu Tuhan juga memberikan kepada kita perintah untuk kita hidup dalam kasih. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35, dikatakan seperti ini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, Tuhan memberikan perintah supaya murid-muridnya saling mengasihi satu dengan yang lain. Selain itu, saudara, Tuhan juga mau supaya kita bisa mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal yang ke-4, saudara, ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kolose pasal yang ke-3 ayat 12 dilanjutkan, berkata apa, saudara? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Soalnya dikasih oleh Tuhan, bukan saja diberikan perintah, tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita semua hari ini untuk mempraktekkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat pertama dan selanjutnya, saudara, dikatakan, saudara, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, ternyata bertumbuh dalam kasih itu sangat penting, karena walaupun kita punya banyak karunia, itu tidak akan berfaedah bagi kita jikalau kita tidak memiliki kasih. Hari ini, saudara, saya percaya firman ini mengingatkan kita supaya kita belajar untuk hidup dalam kasih, bertumbuh di dalam kasih, saudara. Karena ini adalah perintah Tuhan dan Tuhan ingin kita mempraktekannya dalam kehidupan keseharian kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Paling tidak ada 3 alasan kenapa kita harus bertumbuh dalam kasih. Yang pertama, saudara, bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara,
di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 bahwa demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, iman kita harus saudara ditunjukkan dalam bentuk perbuatan. Kita tahu bahwa hidup dalam Kristus saudara, karena Dia, Yesus, sudah terlebih dahulu saudara menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia Yesus mati bagi kita saudara, kemudian Dia menebus kita, bahkan mengangkat kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Itu sebabnya kehidupan kita saudara, kehidupan iman kepada Kristus kita tunjukkan dengan belajar hidup dalam kasih saudara dan bertumbuh di dalam kasih. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai 21 saudara berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya kita mempraktekkan iman kita dengan saudara mengasihi saudara-saudara yang lain. Alkitab berkata, kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mempraktekkan kehidupan iman kita, maka iman itu mati adanya. Alasan yang kedua saudara, supaya kita bisa mengalami kepenuhan Tuhan, terus bertumbuh mencapai tingkat kedewasaan seperti yang Tuhan inginkan. Dikatakan dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Setelah firman Tuhan berkata, Tuhan ingin supaya kita hidup bertumbuh dalam kasih, supaya kita terus mengalami pertumbuhan kedewasaan dalam kehidupan rohani kita. Alasan yang ketiga saudara, itu akan membuat sesuatu yang baik bagi setiap kehidupan kita, mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Kalau kita membaca saudara di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-17, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Saudara, Alkitab menegaskan bahwa ketika kita belajar mengasihi, kita membuat sesuatu kebaikan bagi diri kita. Bahkan juga penelitian daripada Carnegie University saudara, orang-orang yang hidup dalam kasih, hidupnya lebih sehat, kimia darahnya jauh lebih baik. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar untuk hidup bertumbuh dalam kasih seperti yang Tuhan inginkan. Ada 4 ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam kasih. Yang pertama saudara, orang itu saudara telah mengalami dan memahami kasih Allah. Efesus pasal yang ketiga saudara, ayat yang ke-17 sampai 19 berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Selain dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang mengasihi adalah orang-orang yang sudah belajar untuk mengalami dan memahami kasih daripada Allah. Mereka mengalami terlebih dahulu kasih daripada Allah. Sehingga itu sebabnya saudara, mereka bisa belajar mempraktekkan kasih itu saudara kepada orang-orang lain.
Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan kata lain saudara, kita bisa bertumbuh dalam kasih karena kita lebih dahulu mengalami dan mengenal kasih itu sendiri. Dan orang yang hidup memahami dan mengalami kasih saudara akan hidup dengan saudara menuruti perintah Tuhan, khususnya di dalam mempraktekkan tentang kasih. Demikian juga mereka tidak lagi hidup dalam dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 bagian A berkata, karena itu setiap orang yang tetap hidup dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Dosa-dosa saudara tidak menguasai kehidupan manusia yang sudah lahir baru. Kita yang sudah percaya Tuhan, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tidak lagi berbuat dosa dengan sengaja dan terus-menerus menyimpan dosa. Amarah, kebencian, dendam yang terus kita simpan, tidak lagi. Alkitab berkata orang yang sudah mengalami kelahiran baru, mereka tidak berbuat dosa lagi. Itu sebabnya saudara, hari ini mari kita belajar untuk mempraktekkan kasih yang Tuhan ingin untuk kita terus bertumbuh di dalamnya. Yang kedua saudara, ciri yang kedua orang yang hidup bertumbuh dalam kasih adalah suka berbuat baik kepada sesama. Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 17. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jikalau seorang saudara atau saudara tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari kamu berkata, selamat, jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Saudara, dengan jelas dikatakan, kalau kita memiliki kasih, maka cirinya suka berbuat kebaikan bagi sesama, saudara. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk mempraktekkan itu. Kita bukan saja mengasihi karena orang berbuat baik kepada kita. Bahkan dikatakan Matius pasal yang kelima ayat 46 sampai 47. Apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahnya? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara, Tuhan ingin supaya setiap kita belajar untuk mempraktekkan kasih. Tuhan ingin supaya setiap kita menyadari bahwa Dia ingin setiap kita memakai apa yang ada pada kita untuk kita belajar untuk membagikan kepada sesama. Seperti kasih-Nya Tuhan, mari kita belajar untuk menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada sesama orang-orang percaya dan juga orang-orang yang belum percaya, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya harus belajar menciptakan, saudara, segala sesuatu untuk bisa mempraktekkan kasih. Bukan menunggu, saudara, untuk berbuat baik. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah melakukan hal-hal untuk kebaikan bagi sesama? Adakah kita memikirkan hal-hal apa yang harus kita lakukan? Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada kata-kata bijak berkata, kasih adalah sebuah tindakan nyata, bukan hanya sekedar perasaan dan perkataan saja. Kasih adalah sebuah tindakan nyata, bukan hanya sekedar perasaan atau perkataan saja. Ciri yang kedua, saudara, berbuat baik kepada sesama. Apa ciri yang ketiga, saudara? Orang-orang yang hidup bertumbuh dalam kasih. Mereka memiliki perkataan yang penuh kasih.
Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan kita punya kuasa. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita memakai perkataan kita dengan penuh kasih. Perkataan yang digunakan untuk membangun, menasehati, mengajar orang lain. Perkataan yang penuh dengan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Perkataan-perkataan yang penuh dengan ucapan syukur. Oleh karena itu saudara, ketika kita mau berbicara, mau berkata-kata, maka perkataan kita itu harus kita pikirkan sebelumnya. Apakah perkataan itu sudah pantas, penting, dan berguna untuk kita ucapkan. Saudara, ini ciri yang ketiga ketika kita bertumbuh dalam kasih. Kita belajar untuk memperhatikan apa yang kita ucapkan. Kita tidak mengucapkan kata-kata yang sembrono, kata-kata yang melecehkan, kata-kata yang menghina, kata-kata kotor, kata-kata yang sia-sia. Tapi kita belajar untuk menjaga perkataan kita, memiliki perkataan yang penuh kasih. Dan yang keempat saudara, apa ciri kita bertumbuh dalam kasih? Kita memiliki hati yang mudah mengampuni saudara. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 22 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, orang yang bertumbuh dalam kasih akan menjadi orang yang mudah untuk mengampuni saudara. Belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus saudara memberikan contoh kepada kita semua. Bagaimana dia sanggup memberikan pengampunan saudara. Dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tubuh Tuhan Yesus sudah tercabik-cabik saudara. Tubuhnya penuh dengan darah. Dia sangat menderita, tetapi firman Tuhan berkata, dia tetap sanggup untuk mengampuni. Itu sebabnya hari ini saudara, seperti apa yang firman Tuhan ajarkan dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua, menyatakan agar kita belajar hidup dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus mengasihi kita dengan cara mengorbankan nyawanya. Mari kita belajar hari ini. Adakah kita memiliki hati yang mudah mengampuni kesalahan orang lain? Ataukah kita masih menyimpan sakit hati, dendam, kebencian, kemarahan? Mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Mari kita belajar untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Tuhan ingin di tahun yang baru ini, tahun pertumbuhan dan penuaian, biar kita belajar untuk memiliki hati yang mudah mengampuni. Karena dengan demikian kita menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita akan melihat hasil tuaian yang terbaik yang Tuhan sediakan di tahun ini saudara. Mari hari ini kita belajar 4 ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam kasih. Yang pertama saudara, mereka telah mengalami dan mengenal kasih daripada Tuhan. Mereka juga belajar saudara untuk saudara suka berbuat baik kepada sesama. Mereka juga menjaga perkataan, memiliki perkataan yang penuh kasih, dan memiliki hati yang mudah untuk mengampuni. Hari ini saudara, saya rindu, mari semua kita bertumbuh dalam kasih. Seperti Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Mari kita belajar untuk mengasihi, mempraktekkan itu kepada orang-orang lain. Mari saja kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh, dialah pasyahana. Mengasihi lebih sungguh.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Biarkan musik mengalir, mengalunkan pujian ini. Hari ini saudara, firman mengingatkan kita supaya kita bertumbuh dalam kasih. Mari saya mengajak setiap saudara untuk belajar mengalami kasih Tuhan yang Dia sudah anugerahkan kepada kita. Kita belajar untuk suka berbuat baik kepada sesama. Kita belajar untuk memiliki perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang penuh kasih. Kita belajar untuk mudah mengampuni, memiliki hati yang mudah mengampuni. Jangan lagi ada dendam, kebencian, kemarahan. Jangan lagi ada perkataan-perkataan yang sia-sia. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, sucikan, kuduskan hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kata-kata kasar, kata-kata tidak senonoh, kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang melukai. Sucikan hidup kami. Biar kami Tuhan dipenuhi dengan kasih daripada surga. Kasih Bapa, kasih yang abadi itu. Kasih yang mengubah kehidupan. Kasih yang rela berkorban. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap kehidupan hari ini. Biar kami belajar untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam kehidupan berumah tangga, di dalam keluarga kami, dengan orang-orang di sekitar kami, bahkan juga untuk orang-orang secara luas lebih lagi. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah hari ini. Sucikan, kuduskan Tuhan. Biar kami percaya ketika kami membutuhkan mujizat, pertolongan, kesembuhan daripada Tuhan, Engkau juga mengajarkan kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Biar kami tidak Tuhan terhalang doa-doa kami. Sebelum kami juga menerima perjamuan kudus, biar kami disucikan, kami dikuduskan hidup kami. Kami dibenarkan sehingga kami mendapat kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan. Di bulan yang baru ini, biar kami bertumbuh dalam kasih daripada Tuhan. Kasih yang mengubah kehidupan. Kasih yang dapat dirasakan. Kasih yang dipraktekkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Berkati semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya rindu setiap saudara mempersiapkan diri untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita
bersama-sama berkata, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima puji, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari sekali lagi katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima puji, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Tiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah menebus kita dari segala dosa, kesalahan. Dia mengampuni kita, Dia sucikan hidup kita. Dia memberikan kepastian keselamatan bagi setiap kita. Mari saya akan membacakan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari angkat cawan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimerahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. So, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan kita. Bahkan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Mari katakan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, yang kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, untuk minggu ini kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah memelihara kami dengan cara yang ajaib. Kami percaya terus Tuhan akan lanjutkan kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Memberkati setiap umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati. Baik persembahan untuk misi, pembangunan, ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan untuk pelayanan sosial diakonia, Tuhan memberkati. Kasih anugerah daripada Tuhan berlimpah-limpah. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kebaikan kemurahan Tuhan untuk kehidupan pribadi, keluarga, kesehatan, pekerjaan, keuangan, kesaksian, dan kehidupan iman saudara. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.